pimpin doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Rahmawati. Hadir, Bu. Muhammad Muhdar. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Cek semangatnya dulu ya. Semangat, Bu. Kelima. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baiklah, minggu lalu kita belajar tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks LHO. Nah, ada yang masih ingat apa itu teks LHO? Pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang terakhir, deskripsi manfaat. Sekarang perhatikan, coba dibaca ya. Apakah kalian pernah melakukan observasi? Pernah, Bu. Kalau kalian pernah melakukan observasi, sekarang ibu tanya apa itu observasi? Pengamatan, Bu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Rahmawati. Adapun capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis dan kreatif dalam bentuk teks informasional dan atau fiksi. Nah, selain capaian pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menyusun kerangka teks laporan hasil observasi. Nah, selain capaian dan tujuan, adapun manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu minta Muhdar untuk membacakannya. Silahkan berdiri. Manfaat pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui tentang manfaat-manfaat objek yang akan diobservasi. Yang kedua, peserta didik bisa mengerti bagaimana menulis kerangka teks laporan hasil observasi sebagai langkah awal dalam menulis teks laporan hasil observasi. Dan terakhir, peserta didik memahami dasar-dasar apa saja yang dibutuhkan dalam pengamatan untuk menulis kerangka pada teks laporan hasil observasi. Sekarang amatilah gambar yang ada di atas. Coba perhatikan pertanyaannya. Bunga apakah aku? Bunga Pernahkah kalian melihat bunga mawar secara langsung atau melalui gambar? Pernah, Bu. Oke. Apa yang bisa kalau kalian amati ketika kalian melihat bunga mawar? Warnanya, Bu. Warnanya apa lagi? Batangnya, Bu. Batangnya apa lagi? Kelopaknya, Bu. Oke. Nah, sekarang ibu tanya. Iya. Ada yang tahu bagaimana langkah-langkah menyusun kerangka teks LHO? Tidak tahu. Baiklah, kalau begitu silahkan kalian simak video yang akan ibu tampilkan. Oke, ya. Adapun materi kita kali ini adalah menyusun dan menulis kerangka laporan hasil observasi.
Sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ayo tebak. Ya, betul sekali. Ini adalah pohon teh. Ini adalah kebun teh Kayuaro di Kerinci. Contoh laporan hasil observasi kita kali ini adalah pohon teh. Ada 2 tabel yang harus kalian perhatikan. Pertama, struktur teks. Kedua, kalimat utama. Pada kolom tabel pertama, struktur teks 1, paragraf pertama, pernyataan umum berisi A. Definisi. Pohon teh yaitu pohon yang hidup alam bebas yang dimanfaatkan daunnya untuk membuat minuman. Nah, sekarang sudah tahu langkah-langkah dalam menyusun kerangka teks LHO? Sudah. Ada berapa langkah-langkah dalam menyusun teks LHO? 50. Yang pertama apa? Menentukan judul teks LHO. Ada lagi? Ya, silakan. Menentukan pernyataan umum. Oke, benar. Ya, di belakang. Melakukan observasi. Oke, siapa lagi? Ya, silakan. Deskripsi manfaat. Oke, benar. Oke, baiklah anak-anak. Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok itu beranggotakan 4 orang. Nah, silahkan kalian perhatikan di atas nama-nama kelompok kalian. Silahkan diperhatikan. LKPD ini kepada kalian semua. Jadi LKPD ini dikerjakan secara individu terlebih dahulu. Setelah itu kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nah, setelah itu kalian presentasikan hasil diskusi kalian nanti. Oke? Baiklah, Ibu akan bagi ya. Ya, silakan dikerjakan secara ini kelompok kalian. Silakan. Oke. Sudah dapat semua? Sudah. Oke, silahkan kalian kerjakan. Kalau ada yang kurang paham, silahkan bertanya ya. Untuk kalimat definisi, kita ambil pengertian bunga mawar dari genus Rosa. Untuk klasifikasinya, kita ambil jenis-jenis batang dan bunganya. Untuk objek, kita pilih untuk habitat bunga mawar. Bagaimana anak? Sudah selesai semua? Sudah. Nah, sekarang kita akan presentasikan ya. Setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, ada yang berani untuk presentasi pertama? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayusri Wahyuni, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Saya deskripsi manfaat. Karena bentuk dan warnanya yang indah, bunga mawar umumnya dijadikan tanaman hias.
Namun di balik keindahan ternyata bunga mawar memiliki berbagai manfaat seperti antidepresan, antiviral, antibakteri, anti peradangan, dan sumber vitamin C. Bagaimana anak-anak? Ada yang menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2? Ya, silakan kelompok 3. Menurut saya, bagian dari deskripsi manfaatnya bila sesuai dan perlu diperbaiki seharusnya. Oke anak-anak, dari apa yang ibu lihat dan apa yang ibu amati dari semua kelompok yang sudah tampil di sini, kelompok yang terbaik adalah kelompok 1. Baiklah anak-anak, ibu akan membagikan tugas evaluasi mandiri kepada kalian agar ibu tahu sampai di mana pemahaman kalian tentang materi pada pembelajaran hari ini. Jadi tugas ini dikerjakan secara individu, oke? Oke, Bu. Ya, silahkan dikerjakan secara individu. Ya. Silahkan dikerjakan, disilang saja ya. Iya, Bu. Disilang. Ya, silahkan dikerjakan. Ini dikerja secara individu ya, tidak secara kelompok. Iya, Bu. Nah, coba perhatikan dulu. Setelah kalian mengerjakannya, kalian tukar dengan teman kalian dan teman kalian akan menilai hasil pekerjaan kalian. Setelah itu, kalian beri nilai dan kumpul kepada ibu. Oke? Iya, Bu. Oke. Oke, silakan dikumpul anak-anak. Oke. Ya. Oke. Nah, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, bagaimana pertemuan hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Hal-hal apa saja yang kalian belum pahami dalam pembelajaran ini? Sudah paham semua? Paham, Bu. Kalau kalian sudah paham, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, saya dan rekan-rekan saya dapat mengetahui tentang cara menyusun struktur teks LHO melalui pengamatan media gambar. Oke, tepuk tangan untuk Ahmad. Jadi untuk pembelajaran kita minggu depan adalah menulis teks laporan hasil observasi secara utuh, ya? Ya, Bu. Nah, baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Baiklah, Ibu akhiri perjumpaan kita pada pembelajaran pagi ini dan Ibu akhiri dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.